Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Putriana Mulyati dari kelas 4C dengan NPM 211063110200089, Prodi S1 Manajemen Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai peran manajerial dalam pengambilan keputusan. Nah, materi yang pertama adalah peran manajer. Peran manajer terdiri dari 3 macam. Yang pertama, peran hubungan antar pribadi atau interpersonal role. Yang kedua, peran pengambil keputusan atau decision role. Dan yang ketiga adalah peran informasional. Peran hubungan antar pribadi atau interpersonal role terdiri dari 3 macam. Yang pertama, peran sebagai tokoh. Manajer harus mampu menjadi contoh yang baik bagi karyawannya, sehingga karyawan akan termotivasi untuk bekerja dengan lebih baik. Nah, yang kedua ada peran sebagai pemimpin. Manajer harus mampu mempengaruhi bawahannya untuk bekerja dengan lebih baik dan sesuai dengan tanggung jawabnya. Yang ketiga, peran penghubung. Manajer harus menciptakan dan menjaga hubungan kerja yang baik. Selanjutnya adalah peran pengambilan keputusan atau decision role. Nah, peran ini terdiri dari 4 macam. Yang pertama, peran penyelesai masalah. Manajer harus mampu mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada dan bertanggung jawab untuk mengambil tindak korektif. Yang kedua, peran pengalokasian sumber daya manusia. Manajer menempatkan karyawan sesuai dengan kemampuannya sehingga karyawan dapat bekerja lebih optimal dan sesuai dengan tanggung jawabnya. Yang ketiga, peran kewirausahaan. Manajer harus berusaha mencari ide dan menerapkannya kepada perusahaan jika ide tersebut bermanfaat bagi perusahaan. Yang keempat adalah peran negosiator. Manajer harus bisa berinteraksi dan bernegosiasi dengan berbagai pihak. Selanjutnya adalah peran informasional. Peran informasional terdiri dari 3 macam. Yang pertama, peran pemantau. Manajer akan memantau secara menyeluruh segala sesuatu yang berada di lingkungan kerjanya sehingga diperolehlah informasi yang akurat. Yang kedua, peran penyebar informasi. Di sini manajer akan menyampaikan dan memberikan informasi kepada karyawannya dengan jelas dan akurat. Yang ketiga, peran juru bicara, yaitu manajer menyampaikan informasi kepada pihak-pihak eksternal. Materi selanjutnya adalah aktivitas umum manajer. Aktivitas umum manajer yang pertama adalah planning. Manajer akan menentukan sasaran-sasaran dan tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara matang berdasarkan metode, rencana, dan logika. Yang kedua adalah organizing. Manajer akan mengatur dan mengalokasikan pekerjaan, wewenang, dan sumber daya yang ada di antara anggota organisasi sehingga mereka dapat mencapai sasaran organisasi. Yang ketiga adalah memimpin. Manajer akan mengarahkan, mempengaruhi dan memotivasi karyawan untuk melaksanakan tugasnya. Yang keempat adalah controlling. Manajer akan memastikan bahwa aktivitas yang sebenarnya sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya adalah proses pengambilan keputusan. Nah, proses pengambilan keputusan ini terdiri dari 7 tahapan. Yang pertama, mendefinisikan masalah dengan jelas. Yang kedua, mendefinisikan faktor batasan dan kritikal. Batasan-batasan ini akan membatasi berbagai risiko dari alternatif yang mungkin akan terjadi. Yang ketiga, mengembangkan potensi alternatif. Yang keempat, menganalisa alternatif. Yang kelima, menentukan alternatif terbaik dengan memilih solusi yang paling optimal dari berbagai alternatif yang ada. Yang keenam adalah implementasi. Setiap orang yang terlibat dalam pelaksanaan harus mengetahui apa, bagaimana, dan mengapa, dan juga kapan solusi tersebut dilakukan. Setiap orang harus mengetahui peranannya dengan tepat. Yang ketujuh, membentuk sistem pengendalian dan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana keputusan yang telah diambil, bagaimana hasilnya, dan penyesuaian-penyesuaian apa yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya adalah model pengambilan keputusan. Nah, model pengambilan keputusan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, model keputusan klasik. Pemimpin sering menghadapi masalah yang berulang-ulang dan teridentifikasi dengan jelas, sehingga pemimpin dapat mengambil keputusan secara rasional. Dan yang kedua ada model keputusan administratif. Nah, model keputusan administratif ini kebalikan dari model keputusan klasik, yaitu para pemimpin tidak mampu membuat keputusan yang rasional karena keterbatasan informasi. Nah, model keputusan administratif terbagi menjadi 2. Yang pertama, rasional terbatas dan pembentukan, dan yang kedua berdasarkan intuisi. Yang ketiga, model keputusan politis.
Para pemimpin perlu membentuk koalisi terlebih dahulu untuk mencapai sebuah kesepakatan. Selanjutnya adalah studi kasus pada PT Citra Perdana Kendedes. PT Citra Perdana Kendedes ini merupakan perusahaan transportasi taksi yang berpusat di Kota Malang. Nah, munculnya transportasi online berbasis aplikasi membuat perusahaan ini merasa terganggu. Taksi Citra turut mengalami penurunan baik dari segi operasional maupun permintaan konsumen. Nah, hal ini membuat pimpinan dari Taksi Citra untuk segera mengambil keputusan untuk permasalahan yang terjadi. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pimpinan Taksi Citra sesuai dengan teori proses pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh Mintzberg dan Theoret, yaitu tahap yang pertama adalah recognition, ditemukan adanya masalah penurunan pendapatan hingga 50% yang dialami oleh Taksi Citra. Yang kedua adalah diagnosa. Seluruh Departemen Taksi Citra melakukan pembahasan mengenai permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga, pencarian solusi melalui rapat rutin yang diikuti oleh semua departemen. Yang keempat adalah desain solusi. Hasil dari rapat yang telah dilakukan, kemudian diperoleh alternatif-alternatif penyelesaian, yaitu pembuatan aplikasi My Citra, bekerja sama dengan Gokar dan Grab Kota Malang, bersosialisasi program tanpa tarif minimal, membuat paket jalan-jalan full day bersama Citra Taksi dengan tarif khusus, dan yang terakhir menyediakan kendaraan plat hitam untuk rental selain taksi. Dan tahap yang kelima adalah screening, yaitu mengajukan alternatif yang diperoleh pada pimpinan dan pimpinan menyetujui semua alternatif yang ada. Yang keenam, evaluasi, pimpinan memberi keputusan terhadap alternatif yang harus berlanjut. Yang ketujuh adalah otorisasi, pimpinan memegang kendali penuh atas pengambilan keputusan terhadap 5 alternatif yang sudah berjalan. Sekian materi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.